tadi bisa dijawab Pak Mirdal mungkin ya. Jadi tadi kan mereka ngambilnya 400, ternyata keluar dia bilangnya 500, padahal terima uangnya 400, tapi di print-printannya juga 500 gitu. Tapi karena tidak lapor ke bank ya, jadi masalah juga ya. Gimana nih kalau kasus seperti ini? Jadi cara paling ampuh ya harus lapor ke bank ya, secara langsung. Karena hari itu juga mestinya ya. Ya, kalau perlu telepon, biar langsung di follow up oleh bank itu sendiri. Karena dikhawatirkan ada problem di mesin ATM itu sendiri. Kalau langsung dilaporkan, langsung di follow up, bisa jadi dan itu akan langsung diselesaikan oleh perbankan itu sendiri. Bank akan menyelesaikan mesin ATM-nya, tahu kalau ATM itu ada problem, dan di saat itu juga ada kemungkinan dana yang dikembalikan ya, yang tadi kurang itu dikembalikan. Ya, jadi memang para pemirsa, yang paling penting tuh Anda melaporkan apapun ya, dan jumlah berapapun gitu. Jadi jangan melihat karena jumlahnya kecil tidak mau melapor, tapi sebenarnya bank itu akan memfollow up ya, karena bank itu diwajibkan satu mempunyai telepon yang menerima keluhan kepada nasabah, dan kemudian juga pastinya kalau bank tidak menyelesaikan, ada regulator yang akan juga memberikan sanksi kepada bank apabila tidak menyelesaikan persoalan yang ditangani begitu ya. Jadi begitu ya Bu Tutu. Jadi jangan khawatir bahwa pasti masih ada regulator ya yang lebih di atas bank yang akan memberikan sanksi kalau tidak diselesaikan gitu ya. Baik, jadi kalau tadi sudah banyak keluhan, jadi kalau dilihat dari sampel tadi nih Pak, 3 ini, rasa-rasanya kecenderungan untuk melaporkan itu memang kecil gitu ya. Mereka menganggapnya, aduh nanti kalau lapor tambah dipersulit, atau mereka sendiri juga mungkin malu ya. Ya hanya bisa mengeluh saja di dalam hati gitu ya biasanya. Nah ini kan juga sebenarnya bukan mendidik yang baik gitu ya. Artinya jangan sampai ini terus berlangsung malah juga merugikan yang lain karena orang menganggapnya didiam aja gitu ya. Gimana nih Bu Tito kalau seperti ini? Justru pada hal kejadian-kejadian seperti ini merupakan kesempatan bagi bank untuk meningkatkan pelayanan. Sebab dari mereka juga nanti timbul kepercayaan dan itu akan lebih meluas. Wah, bank ini bank yang baik gitu. Jadi, apalagi persaingan sekarang semakin ketat dengan timbulnya fintech yang tadi saya kemukakan bahwa layanan menjadi lebih mengemuka sekarang kepada konsumen. Iya ya, harusnya artinya mungkin testimoninya bersama-sama ya, ada OJK, ada bank gitu ya. Jadi artinya bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan gitu ya. Nah Mas Mirdal, kalau kita lihat kan kita bank ini diwajibkan juga, terus ada LASPI juga ada ya, LAPS. Jadi bagaimana perlindungan alternatif yang juga bisa diselesaikan, dan itu dimiliki oleh asosiasi ya waktu itu Bu Tito yang malah meresmikan ya. Nah itu kan juga sebenarnya udah salah satu alternatif penyelesaian masalah kalau ada di bank itu nggak selesai kan gitu. Sebenarnya kita udah banyak institusi untuk menyelesaikan persoalan dengan nasabah kan gitu. Nah tapi kok belum optimal nih menggunakannya. Apa ada keengganan dari nasabah kalau berhubungan dengan bank, apalagi kalau ngeluh? Orang Indonesia kan biasanya suka sungkanan nih, gitu. Gimana nih? Ya balik lagi, edukasi keuangan itu sangatlah penting. Dengan edukasi keuangan yang dalam, lalu juga masyarakat menjadi lebih paham. Dalam hal ini, di saat mereka mengalami suatu keluhan ataupun juga problem, mereka dengan cepat akan melakukan respon. Dan respon yang cepat ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan yang berhubungan dengan error di suatu sistem begitu, dalam hal apapun gitu. Jadi malah jangan dimarah-marahin ya. Kadang-kadang juga nasabah suka dimarah-marahin juga gini sama bank gitu. Kalau kadang-kadang dianggapnya nasabah ini menyelesaikan belum selesai udah nelfon-nelfon terus. Tapi kan sebenarnya ini harus diselesaikan kan. Gimana Pak? Pernah ngalamin? Nanti lapor ke BSSN juga nih, jangan-jangan gitu. Gimana? Kalau kami melihat memang kita perlu sampaikan ke masyarakat. Kalau memang ada permasalahan, ya kita harus laporkan ke bank. Tapi memang juga kita melihat ada sisi juga sekarang dengan penerapan teknologi. Bisa kita selalu melihat dari penerapan teknologi terhadap impact di masyarakat. Keluhannya disampaikan lewat sosmed Pak. Begini, memang bank menyediakan telepon. Betul. Iya. Tetapi kadang telepon itu ketika kita melakukan susah banget. Pertama susah ya. Kedua, mereka sekarang menggunakan sistem jadi all in one. Jadi begitu, ketika kita masuk dia nanya selamat pagi, selamat gitu pagi ya. Untuk layanan bahasa Indonesia tekan Benar. 1. Jadi orang untuk udah males bahasa duluan Inggris ya. tekan 2. Oke, kita tekan 1 bahasa Indonesia. Dia akan
bilang lagi untuk ngecek rekening nomor sekian, untuk melakukan tagihan. Nggak simpel gitu ya Pak? Nggak simpel gitu. Jadi masyarakat di satu sisi memang sudah merasa khawatir. Betul. Ketika mau melapor. Udah emosi biasanya ya Pak ya, kalau udah punya masalah. Terus ya, kedua, ketika mereka dihadapkan dengan teknologi yang sebetulnya mungkin di bagian IT bilang ini canggih loh, kita jadikan satu semuanya bisa tertangani di sini, tapi di sisi penggunaan di masyarakat itu membuat sesuatu yang malah menjauhkan. Gitu. Maka malahan kalau lagi emosi pengen face to face ya Pak, ya marah-marahin orang sebetulnya, gitu ya. Sebetulnya ketika kita mengadukan atau komplain, mereka itu sebetulnya pengen sebetulnya face to face. Gitu. Tapi sekarang trennya adalah justru kita menggunakan robot, chatbot dan segala macam gitu yang kita pikir harusnya ya kita coba. Jadi walaupun sudah teknologi canggih, tapi tetap harus melihat bagaimana budaya masyarakat dan itu ya. Jadi supaya kita ikutin ya. Karena mungkin kalau di perkotaan cocok Pak ya, tapi kalau mungkin di daerah yang itu belum cocok kali ya. Belum tentu juga gitu. Jadi sama kita dengan ATM kan Pak. ATM itu kalau di daerah remote masih banyak, tapi kalau dalam perkotaan tuh sekarang sudah mungkin phone banking gitu ya. Tapi ATM di daerah yang luas mungkin Kalimantan, Sumatera itu menjadi satu tulang punggung transaksi sehari-hari. Gitu. Karena memang penetrasi internetnya pun juga belum secepat seperti di Jawa dan Sumatera. Itu juga harus kita pikirkan kan. Enggak terus kita bilang, oh enggak berarti kita phone banking semua. Terus yang sini loh, kita internet aja nggak dapat, gimana mau phone banking. Signal aja nggak ada, mau jadi phone banking ya. Gitu. Oke, baik. Nanti di segmen terakhir kita akan tentunya memberikan masukan dong, ya regulator mesti seperti apa, para pelaku terutama nasabah, karena nasabah ini yang paling tadi kalau kita lihat dari sampel 3 aja ternyata mereka itu kejadian tapi nggak berani menyampaikan, nyampainya tadi di TV gitu ya. Tapi kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge. Sesaat lagi kami akan kembali untuk segmen terakhir.